Baik, untuk sesi yang kedua, mereview kembali materi kita ya berkenaan dengan morfologi tumbuhan, ya ini organ batang ya. Jadi organ batang ini juga menjadi bagian yang penting dan utama ya bagi tumbuhan, karena mengingat tumbuhan itu kan organnya tidak cuma satu ya. Ada daun, ada batang, ada akar ya, kemudian ada bunga, kemudian ada biji buah dan sebagainya ya. Nah, ini harus dipahami satu persatu. Bahwasanya banyak sekali jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan itu diambil dari batang. Namun sebelum kita memanfaatkan batang untuk kebutuhan kita ya dari berbagai bidang, entah itu kesehatan, entah itu untuk kehidupan sehari-hari seperti membangun rumah atau apa ya. Tapi paling tidak kita harus paham dulu batang itu sebetulnya bagi tumbuhan untuk apa sih, kan begitu ya pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti gitu. Artinya dalam hal ini kita harus cerdas memanfaatkan batang itu yang sebagaimana, artinya tidak sembarangan kita ambil ya. Jadi biarkan tumbuhan itu hidup dulu ya, tumbuhan itu bisa berkembang dulu, bisa tumbuh dulu ya, memenuhi segala kebutuhannya baru kita manfaatkan gitu ya. Kita tidak boleh egois ya, artinya jangan hanya memenuhi kebutuhan kita tetapi tumbuhan diabaikan. Akhirnya apa? Banyak tumbuhan yang tidak bisa melangsungkan hidup dengan baik ya, akhirnya punah seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini sudah ada tabel di mana kalian harus menjawab gitu ya. Apa sih fungsi batang nih bagi tumbuhan? Ya. Ini sebetulnya cukup satu mahasiswa saja ya. Saya persilakan yang sudah raise hand di sini. Ada Afifah. Ada Afifah? Ada Bu. Oke, silakan Afifah. Fungsi batang yang pertama mendukung bagian tanaman yang ada di permukaan tanah seperti daun, bunga, buah, biji, dan daun. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi melalui percabangan. Yang ketiga, sebagai wadah transportasi air dan unsur hara serta hasil asimilasi. Yang keempat, tempat penimbunan zat makanan. Yang terakhir, kadang bisa menjadi alat perkembangbiakan. Iya, oke, baik, terima kasih ya. Nanti yang menjawab kameranya di on kan ya, biar tahu siapa yang menjawab gitu. Kemudian kita review dulu ya. Apakah sudah betul tuh yang dijawab Afifah tadi? Sebetulnya secara umum semua batang itu pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama ya. Di mana batang itu membuat tumbuhan itu bisa kokoh ya. Artinya dalam hal ini mendukung bagian tanaman sehingga dia tidak mudah ambruk ya bahasanya ya. Jadi dia tetap kokoh, tetap bisa berdiri untuk menopang semua organ-organ tumbuhan ya, bisa itu daun, batang, bunga, biji dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhan itu kan harus ada proses penguapan ya. Jadi dalam hal ini tidak hanya pada daun saja, batang pun juga bisa bertugas ya atau berperan dalam hal penguapan itu tadi. Ya. Dan sebagai transportasi, karena mengingat tumbuhan ini kan tidak seperti manusia yang memiliki pembuluh darah ya. Mereka sebetulnya secara prinsipnya sama. Ada saluran yang mengedarkan entah itu air, entah itu sumber-sumber makanan ya yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan, itu dari akar menuju bagian-bagian yang membutuhkan itu tadi. Nah, saluran-saluran itu harus ada yang menyimpan, harus ada wadahnya, yaitu batang. Jadi dalam hal ini batang itu menjadi tempat untuk beradanya jaringan-jaringan pengangkut. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab anatomi tumbuhan. Ya. Kemudian ada juga beberapa tumbuhan yang menggunakan batang itu sebagai tempat penyimpanan makanan atau cadangan makanan. Artinya namanya cadangan makanan itu kan tidak mutlak dimanfaatkan semua oleh tumbuhan. Kalau tumbuhan sudah merasa cukup, ya sudah. Artinya cadangan makanan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Ya contohnya manusia kan gitu ya.
Kita ini kan memanfaatkan memang cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Dan beberapa tanaman juga itu memanfaatkan batang itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini secara prinsip umumnya ya, bahwasanya batang itu berperan penting untuk kelangsungan hidup dari tumbuhan apapun jenisnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian batang. Ya. Di sini ada Siska. Silakan Siska. Kameranya di on cam kan ya. Ibu udah kedengeran belum suaranya? Oke, silakan sudah. Batang tumbuhan itu memiliki bagian utamanya menghubungkan akar dengan daun dan cabang. Nah, batang ini terdiri dari beberapa bagian yang berperan penting dan memiliki fungsi pada tumbuhan. Yang pertama ada bagian batang untuk epidermis. Epidermis ini lapisan luar batang yang melindungi tumbuhan dan membantu dalam penguapan air. Yang kedua ada korteks. Kalau korteks ini terletak di bawah epidermis dan berfungsi untuk menyimpan zat makanan serta memberikan dukungan secara struktural. Terus ada lignin juga. Lignin ini dia bahan yang memberikan kekuatan pada batang. Karena semakin banyak lignin, semakin kuat batangnya. Terus ada phloem. Phloem ini jaringan pengangkut makanan yang bergerak dari daun ke bagian-bagian lain pada tumbuhan. Terus ada xilem. Xilem ini jaringan pengangkut air dan mineral yang bergerak dari akar ke daun dan bagian atas pada tumbuhan. Terus ada kambium juga. Kambium itu lapisan tipis yang berperan dalam pertumbuhan sekunder pada tumbuhan serta memungkinkan untuk tumbuhan tersebut bertambah tebal. Terus ada medula. Medula ini area di tengah batang yang biasanya itu berisi jaringan yang sudah mati. Terus ada nodus dan merekat. Nodus itu area batang yang ada tunas dan daunnya. Terus kalau merekat itu ada di antara dua nodus. Terus ada lentisel. Lentisel itu struktur seperti pori yang memungkinkan pertukaran antara gas dengan lingkungan dan jaringan yang ada di dalam batang sendiri. Itu, Bu. Baik, terima kasih Siska. Kita review bersama-sama ya. Yang saya sampaikan di sini sifatnya yang umum, ya artinya tidak merujuk pada jenis tanaman tertentu. Karena tanaman tertentu itu pasti akan memiliki karakteristik yang khas ya, yang mana itu bisa berbeda-beda dari satu tanaman dengan tanaman yang lain. Tapi yang saya sampaikan di sini yang sifatnya umum. Jadi bagian dari batang itu ya, jadi ada bagian-bagian yang memang itu menjadi istilahnya memiliki peran tertentu ya, karena kalau nggak ada peran tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena sesuatu yang ditakdirkan sama Allah itu pasti ada manfaatnya, jadi tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Nah, untuk bagian-bagian dari batang ya, jadi kita lihat ya pada gambar bahwasanya batang itu memiliki tempat untuk melekatkan daun. Jadi kalau batang ini nggak ada tempat untuk melekatkan daun, daunnya bingung nanti letaknya di mana kan begitu ya. Jadi ada tempat untuk menempelnya daun yang disebut dengan nodus itu. Kemudian ada bagian antar daun ya, ada pemisah atau jarak gitu ya. Itu namanya adalah internodus. Karena daun ini pada umumnya dia kalau sifatnya tunggal itu dia tidak rapat ya, tapi ada beberapa jarak meskipun jaraknya tidak begitu jauh ya, tapi tetap ada jarak antara satu tempat daun di tempat daun yang lain ya. Itu namanya adalah internodus. Nah, kemudian bagian tunas ya. Jadi tunas ini ada yang disebut dengan tunas aksiler ya atau lateral. Jadi tunas aksiler ini dia letaknya ada di bagian kayak semacam di selipannya ya, di bagian yang memang itu tempat beradanya daun yang menempel. Nah, di mana ini menjadi bagian yang dimana si tumbuhan itu bisa membentuk organ daun yang baru gitu ya, atau pucuk ya bahasanya ya. Nah, kemudian ada tunas apikal. Nah, tunas apikal ini yang memang membuat si tumbuhan ini bisa tumbuh dengan aktif ya.
Jadi di posisinya itu ada di bagian ujung, ya, yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi tinggi seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari batang secara umum yang memang ada pada tanaman. Oke, nah setelah kita paham bagian-bagian dari batang, kita sudah mulai mengkerucut nih ya ke jenis-jenis batang yang memang itu menjadi karakteristik secara apa ya, masing-masing tumbuhan ya, atau penggolongannya itu bervariasi gitu ya, karena kita nggak bisa membedakan, nggak bisa menyamakan antara satu batang dengan batang yang lain gitu ya, tergantung jenis tanamannya apa. Nah, di sini saya sudah memberikan clue-cluenya gitu ya. Ini semua sudah ada di materi, tinggal kalian menyampaikan saja ya pengertiannya apa, contoh tanamannya apa ya. Yang pertama itu adalah tumbuhan yang memiliki batang yang tidak sesungguhnya. Ya. Dia memiliki batang tapi nggak sesungguhnya ya. Jadi bahasanya adalah tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tumbuhan berbatang jelas. Nah, tumbuhan berbatang jelas ini pengertiannya apa? Nah, dalam hal ini tumbuhan berbatang jelas ini ada penggolongannya lagi, ada jenis-jenisnya ya. Ada batang basah, ada batang berkayu, ada batang rumput, dan ada batang mending atau kalamus. Ya. Jadi masing-masing ini silakan siapa yang akan menjawab, saya berikan kesempatan ya. Untuk tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Di sini ada Riza, Bu. Riza. Oke, silakan Riza. Pengertian dari tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya itu adalah batang pendek sehingga semua daun seakan-akan keluar dari bagian atas akar yang tersusun rapat satu sama lain atau disebut dengan roset. Contohnya lobak, sawi, dan daun sendok. Oke, ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan berbatang jelas ya. Saya butuh 2 mahasiswa lah ya, nggak satu-satu. Jadi silakan siapa yang menjawab untuk yang batang basah sama batang berkayu. Kemudian satu mahasiswa lagi untuk menjawab batang rumput sama batang mending ya. Jadi Ibu, Jirli yang batang basah, Bu. gimana? Jirli yang batang basah, Bu. Dinda batang rumput, Bu. Oke. Ini bukan mending ya, mendong ini mah. Ibu Serli yang batang berkayu ya, Bu? Jadi apa yang basah Zirli ya? Iya, Bu, Jirli. Delis batang berkayu, Bu. Ay, Dinda batang rumput, Bu. Bu Serli batang yang berkayu, Bu. Adinda Ya. batang rumput, Bu. Terus yang Delis berikut. batang mendong, Bu. Oke, silakan Zirli dulu batang basah. Batang basah atau herbaceous yaitu batang lunak dan berair. Contohnya itu adalah bayam. Itu, Bu. Batangnya. Tumbuhan itu cabang dan daunnya keluar dari batang di bagian atas permukaan tanah. Gitu, Bu. Oke. Kemudian batang berkayu, Serli. Batang berkayu atau lignosus yaitu batang keras dan kuat, yaitu meliputi pohon. Pohon yaitu memiliki batang berkayu dengan tinggi lebih 6 meter. Contohnya pohon mangga, pohon jati. Terus yang kedua, verdu, yaitu tumbuhan berkayu bercabang banyak, tinggi kurang dari 6 meter. Contohnya kembang sepatu, bunga sepatu, dan sidaguri. Yang ketiga, semak, yaitu tumbuhan berkayu banyak cabang dan pendek, ukuran kurang 1 meter. Sudah, Ibu. Oke. Kemudian batang rumput sama batang mendong satu orang aja lah ya, karena cuma dikit. Silakan siapa tadi? Saya batang mendong, Bu. Siapa itu? Delis. Batang Delis rumput batang tadi mendong. Dinda, Bu. Batang rumput tadi Dinda, Bu.
Ya, ini jadi satu aja. Rumput sama mendong, silakan. Ini kayaknya Delis yang mau jawab ya? Iya, Bu. Yang rumput Dinda, Bu. Yang mending Jadi saya. satu. Jadi Jadi satu. satu Del. Dijawab baca. semua. Batang rumput, batang tidak keras, memiliki ruas-ruas, misal padi dan rumput. Batang mending atau kalamus itu seperti batang rumput, namun memiliki ruas yang lebih panjang, misal mendong atau Fimbrillis ambellaris. Oke. Oke, kita lihat ya untuk reviewnya. Oke, ini tadi yang sudah dijawab ya, batang yang tidak memiliki batang sejati ya, atau disebut sebagai tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Dia memiliki batang, tetapi batangnya tidak seperti batang yang pada umumnya, tetap memiliki batang ya. Jadi batang ini dia lebih pendek dibandingkan batang pada umumnya. Jadi seolah-olah daun itu langsung keluar dari akarnya gitu ya. Dan sifatnya juga dia susunannya sangat rapat ya, satu sama lainnya itu dia susun rapat atau dikenal dengan istilah roset. Jadi ini contohnya pada tanaman lobak ya, yang memang itu bisa kita lihat sendiri. Jadi batangnya itu dia ada di bagian tepat sebelum lobak ini gitu ya, dia sangat pendek sekali. Kemudian ada sawi dan ada daun sendok. Daun sendok ini kan seolah-olah daunnya itu langsung menempel pada tanah ya, padahal kalau dibuka itu ada bagian batang yang dia pendek ya. Jadi batang itu sebetulnya bukan berarti tidak ada, tetap ada, tapi dia tidak sejati. Artinya tidak berbatang sesungguhnya seperti tanaman pada umumnya. Nah ini pada umumnya itu kan tumbuhan berbatang jelas ya. Itu pun masih dibedakan batang basah sama batang berkayu. Jadi kenapa dikatakan tumbuhan berbatang jelas? Karena apa? Cabang, daun itu langsung keluar dari batang bagian atas di permukaan tanah. Jadi sangat kelihatan sekali jaraknya gitu ya. Jadi tidak kelihatan pendek gitu. Jadi dalam hal ini kalian harus bisa membedakan tanaman yang saya manfaatkan ini tanaman yang masuk ke dalam batang apa, basah atau batang berkayu. Kenapa dikatakan basah? Karena memang dilihat dari kandungan airnya dia tinggi. Kemudian dia sifatnya lunak ya, misalnya bayam. Itu kan batang basah. Nah kalau batang berkayu ya tentunya teksturnya dia lebih keras, lebih kuat gitu ya. Itu pun masih dibedakan lagi berdasarkan ketinggian, karakteristik lainnya ya. Ada pohon, perdu, semak. Jadi kalian tidak boleh lagi bingung membedakan mana pohon, mana perdu, mana semak. Jangan semuanya disebut pohon. Gitu. Kalau pohon itu berarti dia memiliki tinggi yang lebih dari 6 meter. Ya. Ketiga-tiganya tumbuhan berkayu semua, tetapi tingginya itu yang membedakan. Kalau perdu itu kurang dari 6 meter, itu perdu. Kalau semak, ya itu tadi kurang dari 1 meter ya. Jadi dia lebih pendek gitu ya. Nah, kemudian ada lagi batang rumput. Nah, batang rumput ini bentuknya seperti rumput gitu ya. Jadi termasuk dalam tumbuhan yang karakteristiknya itu batangnya tidak keras ya, memiliki ruas-ruas ya, misalkan padi dan rumput gitu. Sedangkan kalau batang mendong ini seperti batang rumput. Nah, namun bedanya ruasnya itu jaraknya lebih panjang gitu ya. Oke, ini kalau untuk bentuk batang, tentunya bentuk batang ini memiliki perbedaan ya antara yang monokotil sama dikotil. Kalau yang monokotil itu batangnya dari pangkal sampai ke ujung itu relatif sama. Batangnya itu enggak terlalu berbeda nyata ya seperti dikotil. Dikotil ini kan dari bawah besar sampai ke atas dia kecil gitu ya. Enggak kebalik juga, kalau kebalik ambruk gitu ya. Jadi yang besar tuh bagian bawah, semakin menuju ke puncaknya dia ukurannya jauh lebih kecil ya.
Untuk bentuk-bentuknya bisa kalian lihat kembali ya, materinya tuh baca kembali, tidak saya jadikan sesi untuk tanya jawab ya. Yang saya jadikan sesi tanya jawab itu modifikasi batang. Ya. Jadi modifikasi batang ini setiap tanaman ada karakteristik khas yang mana batangnya itu bisa membentuk berbagai macam jenis bentuk batang ya. Makanya kita kenal sebagai modifikasi. Modifikasi itu tetap batang tuh, tapi bentuknya bisa beda-beda gitu ya. Nah, yang pertama adalah batang yang berada di atas permukaan tanah. Ya, jadi batangnya itu jelas ada di permukaan tanah. Jadi ada yang di permukaan tanah, ada yang di bawah permukaan tanah nih batangnya. Jadi tidak semua bagian tumbuhan yang ada di bawah permukaan tanah itu akar ya. Jadi jangan dipikir, oh ini letaknya di bawah permukaan tanah, ini pasti akar ini, belum tentu. Bisa jadi itu adalah batang yang memang letaknya di bawah permukaan tanah. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan mempelajari terkait batang yang dia itu berada di atas permukaan tanah. Ya, modifikasinya apa saja? Ada yang dia itu berbentuk lempengan atau dis ya. Ada yang bentuknya tegak, ada yang bentuknya merayap, ada yang bentuknya memanjang. Nah, inilah modifikasi dari batang. Oke, silahkan di sini siapa yang akan memberikan penjelasan ya terkait pengertian, contoh dari masing-masing jenis batang yang berada di atas permukaan tanah ya. Oke, di sini yang sudah raise hand ya, saya coba cari siapa yang belum saya panggil. Ada tadi Adinda sudah belum ya? Belum, Bu. Oke, Adinda ada? Adinda. Adinda, terus Fitria Nabila ya. Kemudian apa ini yang belum nih? Ini yang belum, Bu. Ini yang lainnya nggak mau jawab nih kayak Sela, Bu. Koyunisa, Melianti, Monica, siapa? Sela. Sela, oke, Sela. Satu lagi? Bu Siska, Bu. Iya, Bu, memanjat, Bu. Oke, Siska. Silakan dimanfaatkan ya yang lainnya ya yang belum menjawab. Ini jangan sampai disia-siakan. Bisa, Bu. Kan cuma tinggal ngebaca aja ya. Nggak menghafal tuh jauh lebih mudah. Oke, silakan Adinda. Batang bentuk lempengan itu yang tereduksi menjadi lempengan atau disc. Contohnya tuh kayak radi sama carrot. Apa itu carrot? Carrot atau Daucus carota. Ya, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya? Boleh bantu jawab nggak, Bu? Apa? Ini bukan wortel, Bu. Hah? Wortel. Wortel. Iya. Harus tahu ya artinya biar kita tuh wortel gitu ya. Ya meskipun secara nama ilmiahnya juga harus paham, tapi setidaknya bahasa Indonesianya juga tahu ya. Daucus carota itu apa. Oke, yang tegak silakan. Fitri ya, Bu. Ya, silakan langsung saja. Batang tegak yaitu batang yang kuat dan tegak lurus dengan permukaan tanah. Contohnya jagung, bahasa Latinnya Zea mais. Apa itu jemais? Jagung, Bu. Oke, yang ketiga merayap, Sela. Batang merayap yaitu terjadi pada pertumbuhan batang berbaring, tetapi baku bukunya mengeluarkan akar-akar. Contohnya pada batang ubi jalar atau Ipomoea batatas.
Apa itu epomoea baptatas? Ubi jalar, Bu. Kemudian yang terakhir memanjat, Siska, silakan. Siska, Bu. Batang memanjat itu batang yang beradaptasi pada tumbuhan batang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan melekat pada struktur lain. Itu bisa contohnya bisa pohon atau permukaan yang lainnya. Terus contohnya anggur. Baik, sebetulnya sudah dijelaskan juga ya tadi bahwasanya modifikasi batang ini yang pertama adalah batang yang berada di atas permukaan tanah ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah wortel ya atau Daucus carota gitu ya. Kita lihat bahwasanya batang yang antara wortel dengan daun gitu ya. Itu kan kayak semacam ada lingkaran yang memang itu berwarna hijau ya. Jadi tepatnya tuh di bawah ini. Ini bentuknya lempengan atau disc, itulah batangnya. Ya. Jadi bukan batang si wortelnya ini, tapi batang yang memang di antaranya. Jangan sampai nanti kalian sudah usia berapa ya, sekarang ini tiap hari sering makan wortel nggak ngerti bagian batang wortel itu yang mana kan gitu. Kemudian batang tegak, karena disebut dengan tegak otomatis batangnya dia tegak lurus ke atas gitu ya, yang itu ada di permukaan tanah, contohnya jagung. Yang merayap ini yang paling gampang ya, stroberi ya. Jadi karena stroberi ini memiliki kemampuan dia bisa bereproduksi secara stolon ya atau geragih, yang itu bisa batangnya itu melekuk ke atas ke bawah permukaan, ke bawah gitu ya. Kemudian dia menempel ke permukaan tanah dan mungkin terbentuk akar, tumbuhlah lagi tanaman yang baru gitu ya. Kemudian memanjat ya, memanjat di sini artinya batang itu dia merayap ke atas permukaan tanah ya, tapi dia tidak menghasilkan akar seperti pada stroberi ya, memanjat ini, tapi hanya numpang lewat doang gitu ya, hanya ingin meluaskan apa panjangnya batang saja, tapi tidak membentuk akar yang baru. Contohnya pada tanaman apa ini? Ada yang tahu nggak ini bahasa Indonesianya apa ini? Bunga kerokot, Bu. Ya, krokot ya. Kalau ininya kita sehari-hari bilangnya krokot gitu ya. Nah, itu kan bunga krokot itu tipenya adalah yang memanjat. Jadi kalau dia ditanam di pot gantung, ya lihat saja nanti dia akan menunjukkan apa namanya batang yang dia dapat memanjat ya sesuai dengan media yang diberikan. Seperti itu. Mau medianya arahnya ke atas, ke bawah itu dia akan mengikuti. Itu untuk modifikasi batang yang berada di atas di atas permukaan tanah ya. Yang kedua yang ada di subaerial ya. Subaerial itu diantaranya nih ya. Ada batang pelari ya atau runner, ada stolon, ada saker, ada offset. Nah, siapa nih yang akan menjawab? Shirley, Bu. Ada Shirley. Salah, Bu. Bisa, Bu. Ibu. Udah, Bu. Dulu, siapa yang belum pernah menjawab sama sekali? Saya kasih kesempatan hitungan sampai 5. Nisa, Bu. 1. Siapa? Saya itu Bu. Nisa. Kak Nisa, Bu, Kak Nisa. Oh, Khairunisa. Oke. Siapa lagi yang belum pernah menjawab? 1, 2, 3. Salah, Bu. Salah kan udah tadi. 3, 4, 5. Nggak ada, benar? Oke. Salah, Bu. Salah. Yang offset di sini ada siapa ini? Yang lain nggak ada lagi? Siska, silakan. Jili baca yang ini ya Bu ya, yang pelari ya Bu ya. Jadi batang pelari itu adalah atau runner adalah batang jumlah dan adalah batang tumbuh dan menyebar di permukaan tanah. Contohnya rumput gerinting atau kinondon, dektilon dan semanggi atau oksalis.
Oke, lanjut yang stolon. Yang stolon adalah batang bercabang-cabang kecil dan berkumpul serta tumbuh ke semua arah. Contohnya itu ada stroberi liar. Terus yang ketiga, belum selesai ya? Atau Fragaria vesca. Oke, yang ketiga? Yang ketiga yaitu suker, yaitu batang utama yang tumbuh secara horizontal di atas tanah dan cabang-cabang tumbuhan sama besarnya dari nodus di atas tanah. Contohnya seperti mint, Metapiperita, L, nanas atau Anas comosus, dan serunai atau Chrysanthemum. Coba. Oke. Terakhir yang offset. Offset adalah cabang lateral dengan ruas pendek dari setiap nodus muncul roset daun dan dasar untuk munculnya akar. Nah, contohnya apu-apu atau bahasa lainnya ada Pistia stratoides sama eceng gondok. Biasanya disebut Eichhornia carisipes. Ya, jadi hal yang memang harus kalian pahami ya, artinya ada perbedaan antara modifikasi batang yang ada di atas permukaan sama yang di subaerial ya. Jadi di antara, jadi dia tidak di atas, tidak di bawah ya. Jadi tepatnya di subaerialnya atau tetap dia itu ketutup dengan tanah tapi tidak terlalu dalam. Ya, masih kelihatan. Nah, ini yang ketutup, sama sekali ketutup ya, atau modifikasi batang di bawah permukaan tanah ya. Jadi memang tertimbun oleh tanah. Nah, ada empat ya di sini jenis-jenisnya, ada umbi, ada rizom, ada kolm, ada umbi lapis ya. Jadi silakan siapa yang akan menjawab. Yang belum pernah sama sekali, saya berikan kesempatan. Itu Bu, Rahmat Bu. Siapa? Rahmat. Rahmat, mana suaranya? Raise hand tapi Bu dia. Iya Bu. Oke, Rahmat. Ada lagi yang belum? Siapa? Ibu. Oke, ini kalau nggak diginiin nggak muncul-muncul ini. Siapa lagi yang belum? Bu Nisa, Bu. Siapa? Nisa, Bu. Contoh. Siapa yang belum? Nisa, Bu. Monica belum nih ya. Monica, kemudian Murtobi itu belum nih. Monica Bu. Kalau enggak, ini saya lempar ke yang lain nih, yang belum, yang sudah menjawab. Tadi Monica Bu. Hah? Monica mau Bu jawab. Oke, Monica. Yang terakhir yang umbi lapis siapa? Siska. Bisa, Bu. Nisa. Carly. Silakan. Iya Bu, izin menjawab Bu. Umbi atau tuber yaitu ujung batang yang berada di bawah permukaan tanah yang membesar. Adanya mata tunas aksiler yang ditutup dengan sisik daun, contohnya kentang atau Solanum tuberosum. Terus yang kedua, rhizome, Mei. Rhizome yaitu batang berdaging dan tumbuh horizontal di bawah permukaan tanah. Nodus kecil dan intermodus ditemukan yang ditutupi dengan sisik-sisik daun. Contohnya Zingiberaceus atau jahe. Jahe nama lainnya Viniber officinal. Kunyit nama lainnya Curcuma domestic, Goya
gayong, nama lainnya Canan hibrida. Oke, yang ketiga, kom. Tadi siapa tadi yang ketiga? Monica, Bu. Monica, silakan. Corm, batang yang terkondensasi yang tumbuhnya vertikal di bawah permukaan tanah, memiliki nodus dan internodus spherical. Contohnya talas, colocasia esculenta, alocasia marcohizon. Kemudian umbi lapis, Shirley. Ya Ibu, umbi lapis atau bulb yaitu batang yang teredukasi dan memiliki lempeng dikelilingi oleh sisik daun. Beberapa akar muncul dari bulb. Cadangan makanan disimpan dalam daun yang berdaging. Contohnya bawang merah, bahasa ilmiahnya Allium cepa. Allium cepa L. Ya, dari sini kalian harus paham ya bahwasanya yang kita kira itu adalah akar, ternyata itu batang. Tapi batang yang termodifikasi gitu ya. Pertama umbi ya. Walaupun dia letaknya di bawah permukaan tanah atau tertimbun oleh tanah, bukan berarti ini adalah akar. Ini adalah batang ya. Jadi batang yang memang dia bisa tumbuh tunas ya, bisa tumbuh menjadi individu baru gitu. Dengan adanya mata tunas yang ada di bagian si umbi itu. Ya, kalau kalian mau lihat kentang nih ya, kentang yang kalian beli dari pasar, terus kalian diamkan aja tuh di dapur, nggak kalian olah beberapa waktu, itu pasti nanti di bagian-bagian ininya akan muncul tunas-tunas yang itu bisa menjadi tumbuhan kentang yang baru. Itu adalah batang yang termodifikasi. Yang kedua rizom atau kita kenal sebagai rimpang. Jahe, kencur, lengkuas itu walaupun dia berada di bawah permukaan tanah yang kita kira itu akar, itu bukan akar, itu adalah batang, modifikasi dari batang ya. Ciri khasnya di bagian rimpang itu atau rizom itu ada nodus-nodus atau internodus ya. Jadi bentuknya itu kalau dilihat secara morfologinya itu akan ada perbedaan warna ya. Jadi ada yang warna gelap, terang. Ini adalah nodus-nodusnya. Jadi nodus-nodus ini nanti akan ketika dia sudah tua dalam usia pertumbuhannya itu nanti akan tumbuh sisik daun ya. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk ke sesi praktikum harus bisa membedakan ya. Artinya rimpang ini rimpang tanaman apa? Apakah tanaman jahe, kencur ya, lengkuas dan lain-lain ya. Secara morfologinya. Tapi kalau secara anatominya kalian harus mengamati menggunakan mikroskop. Ada jaringan apa saja yang ada di dalam rizom tersebut. Ada fragmen pengenal apa saja yang memang ada di dalam rizom tersebut secara karakteristik anatominya atau mikroskopisnya ya, karena menggunakan alat mikroskop. Nah, ini masih ada yang masih bingung membedakan ya. Ini tuh apa ini? Akar atau batang gitu. Ternyata ini juga batang ya, talas ya. Jadi walaupun ada di bawah permukaan tanah, ini termasuk ke dalam batang begitu. Juga memiliki nodus ya dan internodus. Jadi ciri khasnya nodus sama internodus itu tuh dia akan selang-seling warnanya. Ada jeda antara satu nodus dengan nodus yang lain. Ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini ya bawang merah itu tadi ya, bawang merah yang memiliki setiap umbinya itu terdiri dari berlapis-lapis atau kita kenal sebagai sisik-sisiknya ya. Kalau sisik yang paling luar itu kan kering gitu ya. Tapi kalau yang masih dalam itu kan dia basah karena kadar airnya masih tinggi. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan setiap bawang merah yang memiliki berlapis-lapis itu ya, itu akan muncul akar yang ada di bagian bawah. Ya berarti kan berbeda jelas ya mana akar mana batang gitu ya. Jadi ini adalah akarnya, ini adalah batang yang termodifikasi. Ya.
Jadi kalau ada pertanyaan, bukan umbi ya nyebutnya ya, bawang merah itu atau bawang merah itu tuh termasuk apa sih, organ apa sih? Daun, batang, apa akar. Nah, pasti dari kita itu seringnya nyebutnya adalah akar. Kenapa? Karena posisinya dia letaknya di bawah tanah. Padahal tidak semua bagian organ yang ada di bawah tanah itu adalah akar. Ya, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian akar. Baru real nih akar nih, jangan sampai ketuker lagi ya. Tadi batang, ini akar. Nah, sama pertanyaannya ya, apa sih peran atau fungsi akar pada tumbuhan? Siapa yang akan menjawab? Zirli, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan Zirli. Untuk fungsi dan sifat akar, yang pertama itu sifat akar. Sifat akar itu yang pertama merupakan bagian dari tumbuhan yang pada umumnya terletak di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju sumber air. Yang kedua, tidak beruas-ruas dan tidak mendukung daun. Yang ketiga, warna tidak hijau. Biasanya warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Terus yang keempat itu ujung akar seringkali meruncing dan mengalami pertumbuhan. Yang kedua itu adalah fungsi dari akar. Yang pertama itu sebagai alat untuk absorpsi air, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Yang kedua itu sebagai penopang tegaknya tanaman. Yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan seperti pada wortel, ubi jalar, dan bengkuang. Yang keempat itu sebagai alat respirasi seperti pada pohon bakau. Terus yang kelima itu sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Sekian, Bu. Baik, cukup jelas ya sifat-sifat akar sama batang. Jadi di sini kalian harus tahu bedanya ya, mana akar, mana batang yang itu memiliki sifat dan karakteristik serta fungsi yang berbeda ya. Walaupun ada beberapa yang memiliki kesamaan. Karena akar itu juga berfungsi sebagai penopang bagi tumbuhan untuk tumbuh tegak ya. Jadi tidak hanya batang, akar juga menjadi pengokoh agar tumbuhan itu tidak mudah ambruk begitu ya. Dan juga sebagian jenis tanaman juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif itu juga bisa dari akar ya. Tergantung dari jenis tanamannya apa. Nah, sekarang masuk ke bagian-bagian dari akar. Di sini saya bagi dua kelompok ya untuk bagian-bagian akarnya. Jadi saya butuh dua nama mahasiswa. Yang pertama untuk menjawab bagian-bagian akar yang nomor 1 sampai nomor 4. Itu satu mahasiswa. Kemudian yang nomor 5 sampai 7 itu satu mahasiswa. Jadi saya butuh dua mahasiswa untuk menjawab bagian-bagian akar ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Silakan siapa yang akan menjawab? Adinda, Bu. Adinda. Dinda. Sherly. Hoirunisa, Bu. Rizka, Bu. Sherly, Bu. Hoirunisa. Oke, silakan Adinda. Bagian-bagian akar itu ada 7. Yang pertama, pangkal akar atau leher akar. Bagian akar yang tersambung dengan bagian pangkal batang yang berhubungan langsung dengan batang, atau sebagai perantara transportasi air dan zat hara menuju ke batang. Yang kedua itu ada batang akar yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar. Yang ketiga ada cabang akar. Akar halus yang secara tidak langsung memiliki kesinambungan dengan bagian pangkal batang, namun akar tersebut keluar dari akar utama atau akar pokok, atau sebagai tempat tumbuhannya serabut akar. Yang keempat itu ada rambut atau bulu akar. Dia berserabut, tidak beraturan, berstruktur halus, berfungsi menyerap semua air dan garam mineral di dalam tanah. Sudah, Bu. Oke, dilanjut Hoirunisa 5 sampai 7. Yang kelima yaitu ada serabut akar. Serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam ada ujung akar. Ujung akar merupakan bagian akar termuda yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru.
Yang ketujuh yaitu ada tudung akar atau kaliptra, bagian paling ujung dari akar, atau melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada saat menembus tanah dan batuan. Sudah, Bu. Baik, nanti akan ada perbedaan dari tipe perakaran pada jenis tanaman ya. Jadi bagian yang nomor 7 ini menjadi penguat suatu jenis tanaman ya, kalau tumbuhan tersebut memiliki tudung akar atau kaliptra ya. Jadi lebih dia masuk ke dalam dari tanah gitu ya. Nanti kita akan tahu bedanya. Ada beberapa jenis tanaman yang memang tidak memiliki, ada jenis tanaman yang memang memiliki ya. Yang bisa menjadi penjelasannya ada di sini. Ya. Jelaskan perbedaan tipe sistem perakaran. Jadi ada tunggang, ada serabut. Nah, nanti bisa kelihatan nih mana yang memiliki bagian yang dia tertanam dalam di tanaman, yang membuat tanaman itu susah untuk diambil ya atau dicabut begitu. Sedangkan kalau jenis tanaman yang tidak memiliki bagian itu akan mudah sekali untuk dicabut. Nah, ini ada kaitannya dengan penggolongan tanaman itu tadi, ada dikotil, ada monokotil. Mana nih yang termasuk tumbuhan yang memiliki tunggang akarnya, dikotil atau monokotil? Oke, ada 2 pertanyaan di sini ya, dari tunggang sama serabut ya, pengertiannya, contohnya ya, dan kemudian siapa yang akan menjawab. Silakan 2 mahasiswa. Sherly, Bu. Siapa? Salah, Bu. Salah. Sherly. Yang kedua? Sherly, Bu. Yang lainnya dulu siapa? Sherly. Nggak ada. Ya udah, Sherly, silakan. Silakan. Ada suaranya belum, Bu? Belum? Nah, ini barusan ada. Yang akar tunggang ya, Bu. Akar tunggang ini akar yang terdiri atas suatu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Yang kedua, akar lainnya yaitu cabang dari akar utama terus memiliki tudung akar sehingga akar menjadi kokoh dan dimiliki oleh tanaman dikotil seperti mangga, jambu, dan lain-lain. Kemudian yang serabut, Sherly, Bu. Silakan. Serabut yaitu akar terbentuk serabut dalam jumlah yang banyak dan berukuran relatif sama. Yang kedua, tidak memiliki tudung akar yaitu kurang kokoh seperti akar tunggang. Yang ketiga, dimiliki oleh tanaman monokotil, contohnya jagung, rumput, padi. Oke, sudah terjawab di sini ya tadi pertanyaan saya. Mana tumbuhan yang lebih kokoh, lebih tidak mudah dicabut oleh manusia misalkan ya? Apakah akar tunggang atau akar serabut? Ada bisa menjawab? Bagaimana, Bu? Apa, Bu? Dari kedua tipe perakaran ini, mana yang lebih kokoh, tidak mudah dicabut? Yang akar serabut, Bu. Serabut, Bu. Yang apa itu? Yang mudah, yang tidak mudah, yang mudah dicabut? Bu, tunggang ding, Bu. Tunggang, Bu. Tunggang. Yang mudah dicabut, yang mudah dicabut itu yang akar serabut. Yang susah dicabut itu akar tunggang. Tunggang, karena dia punya tudung akar, Bu. Betul ya. Jadi jangan sampai ketukar. Tadi yang saya sudah spill di awal ya,
bahwasanya bagian dari akar atau tudung akar ini menjadi perbedaan. Tidak semua jenis tanaman memiliki tudung akar ya, terutama jenis-jenis tanaman yang bersifat monokotil ya. Itulah kenapa kalian lebih mudah mencabut jagung, lebih mudah mencabut rumput daripada mencabut pohon mangga ya. Sampai ibaratnya tenaga kita sampai habis ya akan susah gitu ya, karena memang karakteristik batangnya yang satu memang berkayu, kedua memiliki tipe perakaran tunggang, apalagi kalau usianya sudah banyak ya dari segi pertumbuhannya. Nah, ini menjadi perbedaan yang sangat jelas bahwasanya antara tunggang sama serabut. Kalau serabut ini memang lebih banyak ya ininya, cabang-cabangnya atau serabut-serabutnya, tapi dia lebih dangkal ya. Jadi si akar ini perluasannya lebih luas tapi dia dangkal. Sedangkan kalau untuk tunggang itu dia perluasannya lebih sempit tetapi dia lebih dalam. Ya, artinya dia akan lebih kokoh ya untuk mempertahankan si tumbuhan itu untuk tetap tegak berdiri. Nah, dalam hal ini menjadi bagian yang memang sangat signifikan untuk bisa kita paham ya, kalau tumbuhan yang sedang kita gunakan itu masuk ke bagian serabut atau tunggang akarnya. Karena nggak bisa kita bisa memanfaatkan seutuhnya dari tanaman tersebut ya, juga tidak bisa dipaksakan. Kalau jenis tanamannya itu tidak besar ya, mungkin kita bisa langsung memanfaatkan dari batang, daun, akar ya. Tapi kalau dia tipe tumbuhannya adalah besar ya, kita ambil bagian yang memungkinkan. Bisa daunnya, bisa akarnya saja, bisa batangnya saja ya, yang akan kita gunakan untuk kebutuhan kita seperti itu. Nah, ini kalau untuk akar serabut memang tidak ada variasi yang terlalu signifikan ya, artinya ya semuanya sama ya, bentuk serabut itu seperti itu. Tetapi kalau untuk tipe akar tunggang ini pun masih ada penggolongannya ya, berdasarkan tipe bentuk akar tunggangnya. Jadi ada bentuk tombak ya atau visiformis, ada bentuk gasing atau napiformis, dan ada bentuk benang filiformis ya. Jadi silakan siapa yang akan menjawab untuk pengertiannya masing-masing dan berikan contohnya yang masuk di dalam tipe tombak, gasing sama benang. Silakan yang pertama siapa? Shirley, Bu. Shirley. Ibu. Yang kedua? Bisa, Bu. Bisa. Yang ketiga? Yang ketiga siapa? Sela, Bu. Sela. Silakan. Ibu boleh langsung jawab, Bu? Iya, silakan. Yang pertama itu kan tombak. Tombak atau fusiformis yaitu tipe akar yang pangkalnya besar, peruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai cabang tempat penimbunan makanan. Contohnya yaitu wortel. Sekian, Bu. Terus dilanjutkan. Yang kedua, gasing atau napiformis, yaitu pangkal akar besar membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung meruncing. Misalnya bengkuang atau nama lain Pachyrizus eroso. Kemudian ada beet, nama lainnya yaitu Beta vulgaris L. Sudah, Bu. Yang ketiga, Bu. Ketiga belum ya? Silakan, siapa tadi? Salah. Iya. Yang ketiga yaitu benang atau filiformis, berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, dan cabangnya bercabang lagi, misalnya keratok atau Phaseolus lunatus. Baik, sudah jelas ya di situ penjelasannya. Ada perbedaan antara tipe akar tunggang ya, ada berbentuk tombak, di sini diwakili oleh wortel gitu ya.
kemudian ada yang berbentuk gasing ya. Jadi gasing itu ya mirip gasing ya bentuknya ya. Jadi bagian ujungnya itu meruncing tapi kecil ya. Ini pada bengkoang. Dan ada yang berbentuk benang ya. Jadi berbentuk kerucut seperti ini, panjang ya, tumbuh lurus ke bawah. Contohnya misalnya kratok ya. Jadi sejenis tanaman kacang-kacangan. Kemudian modifikasi akar nanti silakan dibaca sendiri ya. Pada dasarnya setiap tanaman memiliki modifikasi akar yang berbeda-beda ya, tergantung dari peruntukannya. Misalnya akar gantung. Tidak semua jenis tanaman memiliki akar gantung. Akar gantung ini berfungsi untuk menyerap oksigen kalau tumbuhan itu harus ada bantuan oksigen yang berlebih ya. Artinya dibandingkan dengan jenis tumbuhan yang lain yang tidak terlalu membutuhkan, si tanaman yang memiliki akar gantung itu harus memiliki alat bantu ini gitu ya untuk menyuplai oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Contohnya pada tanaman beringin ya. Kemudian ada akar penghisap, ada akar pelekat ya. Ada akar pembelit, ada akar nafas, ya, kemudian ada akar tunjang, kemudian ada akar banir, akar lutut, ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian pelajari ya secara mandiri. Jadi ketika nanti menjawab soal itu tidak tertukar ya. Ketika diberikan contoh, di berikut ini yang memiliki tanaman, memiliki jenis akar lutut, tanamannya apa? Itu kalian sudah tahu. Jadi paling tidak clue-cluenya kalian ngerti. Oh, akar pembelit itu yang seperti ini. Oh, akar napas itu seperti ini. Jadi kalau pilihan jenis tanamannya yang nggak memungkinkan ya jangan dipilih kan. Bunga ya. Mungkin ini sesi diskusi untuk terakhir ya. Bunga, nanti untuk buah mungkin hanya beberapa saja kita singgung. Kemudian ada lanjutan penugasan kelompok kemarin ya, karena kemarin itu kan masih organnya adalah daun, sedangkan untuk yang terakhir ini adalah buah ya. Jadi nanti tugasnya itu silakan dijadikan satu saja, jadi kelompoknya masih sama. Jadi yang saya tugaskan itu adalah organnya adalah organ daun sama organ buah. Nah, kita masuk ke bunga ya. Jadi silakan siapa yang akan menjawab. Ibu Siska, Bu. Fungsi bunga pada tumbuhan. Oke, silakan Siska. Fungsi bunga yaitu satu, tempat terjadinya penyerbukan gamet jantan dan betina yang menghasilkan biji. Terus ada beberapa tumbuhan sebagai perlindungan dalam kondisi yang kurang air atau bougainville. Nah, bunga ini sebagai organ perkembangbiakan pada tumbuhan. Sudah, Bu? Ya, yang jelas kalian harus bisa membedakan ya, mana batang, mana daun, mana bunga. Nah, bunga itu sendiri sebetulnya merupakan hasil modifikasi. Modifikasi dari apa? Dari batang dan daun. Makanya biasanya bunga itu akan muncul ketika sudah terbentuk batang dan sudah ada daunnya. Dan itu posisinya dekat ya, antara batang dan daun. Dan tumbuhan yang memiliki bunga itu memang tidak semuanya. Kalau yang memiliki bunga kita sebut sebagai tumbuhan antobita, ya, di mana bunga ini sebagai organ perkembangbiakan, ya. Jadi untuk reproduksinya dalam terjadi proses fertilisasi atau penyerbukan antara gamet jantan dan betina itu juga terjadi di bunga. Ya. Dan beberapa jenis tanaman juga selain sebagai penyerbukan untuk reproduksi juga sebagai perlindungan dalam kondisi yang memang ketersediaan airnya terbatas. Contohnya seperti bougainville. Ya, bougainville itu bunganya memang dia mempertahankan tumbuhannya itu tetap hidup ya, walaupun dalam kondisi kemarau atau gersang. Oke, selanjutnya bunga itu setiap jenis tanaman juga berbeda-beda ya. Jenis bunga yang mana untuk yang sesi selanjutnya ini jenis bunga berdasarkan jumlah bunga dan letaknya. Jadi ada jenis tanaman yang bunganya tunggal,
ada jenis tanaman yang bunganya banyak dalam satu tumbuhan. Ya. Sekarang siapa yang akan menjawab? Siska, Bu. Siska, Bu. Bu Riza dulu, Bu. Siska, Bu. Dinda, Bu. Dinda. Mbak Riza dulu, Bu. Siska. Oke, Linda. Mbak Riza itu Bu dari tadi ini dia kepental terus. Nah, oke, silakan. Berbunga tunggal itu hanya menghasilkan satu bunga saja yang terletaknya di ujung batang atau planta uniflora. Contohnya itu bunga coklat atau Zephyranthus candida. Sudah. Yang kedua? Yang kedua bunga banyak. Bunga banyak itu terdapat di ujung batang juga dan di ketiak daun. Contohnya kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Sudah kelihatan banget jelasnya ya. Kalau dia berbunga tunggal dalam satu tangkai ya, dalam satu tanaman ini itu hanya punya satu bunga saja ya. Sedangkan kalau berbunga banyak itu bisa bermacam-macam, artinya munculnya tidak cuma satu ya, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya dalam satu bahasanya itu ya benar tangkai ya, artinya dalam tangkai itu ada beberapa jenis bunga gitu ya, tapi tetap bunga yang sama ya, maksudnya jumlahnya itu tidak cuma satu. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke bagian-bagian bunga. Di sini saya bagi ya. Jadi saya butuh ada 1, 2, 3. Ada 3 mahasiswa ya. Siska, Bu. Shirley, Bu. Satu mahasiswa. Ya 3 mahasiswa. Silakan siapa? Siska, Bu. Afifah, Bu, katanya, Bu. Coba saya lihat yang raise hand ya. Raise hand, Siska, Bu. Riza, Bu. Afifah, Bu. Afifah belum tadi. Afifah. Oke. Afifah jawab 2 ya. Tangkai bunga sama dasar bunga, kemudian yang hiasan bunga yang ada kelopak sama mahkota. Siska. Sebentar.